Ya, shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita jumpa kembali dalam Realitas Channel. Ya, yang merupakan pesan lanjutan dari episode yang lalu, yaitu pesan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Ya, yang disampaikan kepada Presiden. Ya. Nah, sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada waktu episode yang lalu, bahwa pada tanggal 20 September 65 itu pesan Tuhan dalam cahaya kemuliaan, ya, yang dahsyat itu, dan ada suara sampaikan kepada kedua orang tuamu, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Nah, saya katakan waktu bagaimana saya anak bisa menyampaikan berita pertobatan kepada orang tua saya. Tapi setelah perjalanan hidup saya masuk dalam sebagai anggota TNI maupun setelah masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, yaitu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, di situ saya memahami bahwa itu panggilan Tuhan untuk menyampaikan berita pertobatan itu kepada siapapun, bahkan sampai pada presiden sekalipun, itu harus disampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan yang lanjutan, yaitu part 2. Yang pertama sudah sampaikan dalam episode yang lalu, dan hari ini akan saya sampaikan mengenai part 2, yaitu lanjutan. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah saya masuk dalam mengikuti pendidikan militer, kemudian masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, yaitu pengemelaan sekarang ini, baru saya mengerti bahwa apa yang saya lihat pada tanggal 20 September 1965 itu merupakan panggilan Tuhan untuk pelayanan. Seperti Rasul Paulus, waktu dia didampingi mendapat sinar kemuliaan itu, kemudian dia bertobat, kemudian Tuhan pakai dia secara luar biasa. Nah, hari ini saya sampaikan tentang pesan Tuhan ini kepada bangsa Indonesia yang disampaikan kepada Presiden. Nah, pada tahun 97, bulan Februari 97, tahun 97, saya mendapat satu penglihatan, yaitu Tuhan perlihatkan pada saya Bapak Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Pak Tri Sutrisno berada dalam satu ruangan, dalam satu kamar. Satu kamar seperti ruangan tidur begitu. Tiba-tiba Pak Harto tinggalkan Pak Tri di ruangan itu. Nah, pada waktu itu setelah saya bangun, saya tanya, apa nih Tuhan? Apa maksudnya nih? Nah, Tuhan ingatkan saya pada waktu itu ini akan terjadi penggantian presiden. Kalau penggantian presiden akan datang, itu kalau bisa Pak Harto sebagai menyerahkan mandat kepada wakil presiden, yaitu Pak Tri Sutrisno. Tapi kenyataannya akhirnya diberikan kepada Pak B.J. Habibie. Nah, saya tulis surat ini pada Februari 1997 kepada Pak Harto, yang mana saya melalui teman saya, Kapten CPM Rudiu di Kelapa Gading waktu itu, saya tulis ini dan saya sampaikan, tapi teman saya ini katakan, wah ini kita orang kecil, jadi kita berdoa aja. Nah, akhirnya surat itu tidak sampai dan saya tembusannya kepada PGI pada waktu itu, tahun 97 bulan Februari. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Visi pesan Tuhan ini dia sampai kepada, saran saya waktu itu pada Pak Harto, kalau bisa penyerahan kepada Pak Tri waktu itu, Tri Sutrisno, dan juga kalau bisa ya berdoa untuk bangsa dan negara. Dan ternyata dia sampai surat itu, dan ya apa yang terjadi pada tahun 27 Juli atau tahun 98 itu terjadi kerusuhan dan malapetakan pada bangsa ini. Itu sayangnya visi atau pesan Tuhan ini dia sampai kepada Pak Harto.
Tapi pada waktu tahun 2004, saya sampaikan surat kepada Ibu Megawati Presiden waktu itu, tahun 2004. Ya. Nah itu kami bawa surat ini kepada Ibu Mega, bawa ke rumah di Tengku Umar, Jakarta. Cuma waktu itu, waktu kampanye pemilu waktu itu, Ibu Mega tidak ada karena ada pertemuan di Hotel Borobudur waktu itu, sehingga saya sampaikan kepada tim suksesnya. Inti daripada pesan Tuhan kepada Ibu Mega ini, yaitu dalam penglihatan itu, tahun 2004 itu dalam penglihatan itu, pada waktu 2000 saya lihat Ibu Mega ada penggantian presiden. Presiden Anyer, selamat datang Presiden Anyer. Dan ternyata waktu itu Ibu Megawati jadi presiden. Nah pada waktu 2004 ini, mengingatkan lagi, Tuhan perlihatkan saya itu, yaitu Ibu Mega diusir dari istana. Maka saya saran kepada Ibu Mega harus berdoa karena lawan politik akan mengupayakan untuk Ibu Mega keluar dari istana. Dan ternyata memang betul Ibu Mega tidak terpilih kembali dan diganti oleh Pak SBY. Ya. Nah surat ini saya sampaikan pesan Tuhan ini kepada Ibu Mega, yang mana lampirannya itu tentang surat kepada Pak Harto. Ya, juga itu. Nah suratnya pesan pada Ibu Mega pada tanggal 15 Juni 2004. Ya. Ya. Yang intinya saya tidak baca semua, tapi inti pesannya itu yang ada 6 poin, tapi saya sampaikan pesan pada Ibu Mega waktu itu. Yaitu pesan untuk Ibu Mega, yaitu apabila Ibu Mega menjadi presiden kembali, yaitu 1, hukum ditegakkan, yaitu keadilan, kebenaran, dan kejujuran ditegakkan. Yang kedua, rakyat kecil diperhatikan kesejahteraannya, termasuk pendidikan SD, SMA sampai perguruan tinggi. Kalau bisa bebas biaya. Ya. Yang ketiga, ada kebebasan beragama dan beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Dengan kata lain, ekonomi, politik, agama diperhatikan karena iblis bisa menggunakan ketiga hal ini untuk menghancurkan bukan saja Indonesia tapi juga dunia ini. Ya. Yang keempat, untuk lebih jelas Ibu Mega bisa mengetahui pesan-pesan Tuhan dalam lampiran surat ini. Demikian surat ini. Ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Ibu Mega, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menunaikan tugas negara. Tuhan memberkati. Nah, lampirannya ini cukup panjang Bapak Ibu sekalian. Intinya menyampaikan berita pertobatan. Ya. Ya. Bertobatlah dan percaya kepada Injil. Nah itu kenapa berita pertobatan harus sampaikan kepada, ya. Karena situasi dunia dengan goncang-goncang situasi dunia ini terjadi goncang-goncangan seperti di Situ Bondo dan sebagainya, kerusakan gereja di mana-mana tahun 96 waktu itu, termasuk di Purwakarta, Cikampek, di Rengas Dengklok, Situ Bondo waktu itu puluhan gereja dirusakkan. Dan waktu itu saya sampaikan semua itu terjadi kerusuhan, kemudian bencana alam, malapetaka yang terjadi di Indonesia bahkan di dunia itu karena dosa. Jadi malapetaka yang terjadi dari sejak abad pertama sampai pada saat ini, yaitu perusakan gereja itu karena dosa manusia. Pertama itu saya sampaikan waktu itu, pertama dosa para pemimpin umat. Pemimpin umat termasuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta, kiai, ustadz, kemudian pendeta. Itu karena kesalahan, karena tidak menyampaikan suara kenabian atau pesan-pesan pada jemaat atau pada umat Tuhan untuk bertobat.
Ya. Yang kedua itu dosa para pemimpin negara. Ya. Apa yang tertulis dalam Alkitab yaitu tentang Raja Daud yang dipilih dan diurapi Allah menggantikan Raja Saul pada suatu ketika iblis bangkit melawan orang Israel dan iblis membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Hal itu mendatangkan dosa terhadap Raja Daud, tetapi orang Israel dihajar oleh Allah sehingga dalam waktu 1 hari saja Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Dalam hal itu kita baca di dalam 1 Tawarik 21 ayat 1-17. Dalam 3 hari Israel dihajar dengan penyakit sampar. Itu karena dosa Daud yang seharusnya tidak boleh menghitung ini bangsa Israel, tapi dia mengadakan sensus penduduk waktu itu. Dan akibatnya ya Tuhan murka dan dampaknya kepada rakyat Israel. Berikutnya dosa umat atau rakyat. Itu di dalam Alkitab dikatakan bahwa ketika umat Israel melawan Tuhan dan Musa, ya, karena tidak puas dengan makanan minuman yang ada, mereka bersungut-sungut. Ya. Tuhan mendatangkan malapetaka bagi Israel waktu itu, dipagut ular sehingga banyak orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa Israel minta kepada Nabi Musa untuk berdoa bagi mereka. Itu bisa kita baca dalam Bilangan 21 ayat 6 dan 7. Ya. Bilangan 21 ayat 6 dan 7. Ya, saya bacakan ini. Bilangan 21 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya jauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ya, Tuhan menyuruh Musa membuat ular tedung, kemudian siapa yang melihat ular itu mereka disembuhkan. Dan ular tembaga itu melambangkan Kristus yang diangkat tinggi, disalib. Siapa yang percaya kepada Yesus yang beroleh selamat. Ya. Yaitu malapetaka yang terjadi pada saat itu dan sampai seterusnya itu karena dosa orang-orang kaya, konglomerat. Ya. Intinya konglomerat itu mementingkan usahanya, kepentingan diri sendiri. Kurang memperhatikan rakyat kecil. Di kolong-kolong jembatan sana masih banyak orang yang bertugas. Di pedesaan sana orang masih banyak yang listrik belum masuk, makan 1 hari juga sudah bersyukur. Gereja-gereja masih ada banyak gereja yang memang perlu ditolong. Bahkan mungkin ada masjid atau kelenteng-kelenteng. Itu perlu ditolong. Apakah saudara-saudara, orang-orang kaya konglomerat ini memperhatikan rakyat-rakyat kecil seperti ini? Nah itu akibatnya dosa daripada kamu. Ini malapetaka menyebabkan terjadi. Nah berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan di sini. Perlu kerukunan agama memerlukan pengembangan persaudaraan antar umat beragama. Saya kutip dari media juga dikatakan begini. Kerukunan memerlukan pengembangan persaudaraan antara umat beragama. Demikian antara lain dikemukakan oleh Dr. W.M.F. Hotfield OFM dalam pengukuhannya selaku guru besar di Unpar Bandung 11 Februari 1994 dalam bidang ilmu sosial dan politik. Oleh Honestede mengatakan bahwa konsep antara umat beragama di Asia Tenggara tidak terlepas dari 4 aspek
Yaitu satu, konsensus mengenai nilai-nilai dan peraturan tertentu. Kedua, kesediaan menerima pihak lain sebagaimana adanya untuk menegakkan kehidupan sosial bersama. Yang ketiga, penyesuaian dengan lingkungan. Proses belajar mengajar untuk menjadi anggota masyarakat, untuk memelihara dan mengembangkan kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antar golongan yang lebih luas di Asia Tenggara. Itu menurut ini Hofstede, dokter. Ya. Kenapa bangsa Indonesia sekarang waktu itu 96 dicabik-cabik gitu ini terjadi kerusuhan. Kemudian selanjutnya menurut peneliti Dr. Hofstede di 4 kota di Asia Tenggara yaitu Garut, Cianjur, Jawa Barat, dan Kota Baru Malaysia, Yala Thailand mengungkapkan antara lain. 1. Menyangkut iman, ritual, aspek adaptasi dan untuk menghargai hal-hal tersebut. Iman, ritual, adaptasi tidak perlu dibicarakan dogma masing-masing. Yang kedua, kerukunan di 4 kota tersebut dapat terjalin justru melalui peristiwa sederhana seperti kunjung mengunjungi, kekeluargaan, tolong menolong, kerukunan antar siswa-siswi sekolah. Di sini peran wanita sungguh penting di dalam hal melayat, saling kirim makanan pada hari Idul Fitri, Natal, Imlek, dan wanita mempunyai tokoh sentral pada waktu itu. Ketiga, kerukunan beragama dalam profesi RW, kelurahan sebagai juga sangat mendukung dalam mewujudkan rasa persaudaraan dan kesatuan. Sisiolog Nasihun dalam Suara Pembaruan Senin 14 Februari 1994 halaman 16 kolom 7-9. Nah ini saya kutip dari Kompas dan media. Nah berikutnya Bapak Ibu sekalian saya sampaikan ini, apa dibalik kerusuhan semua ini? Ya. Apa rencana Allah dibalik kerusuhan ini? Ya. Ya. Setiap terjadi kerusuhan peristiwa mengenakan yang paling pahit sekalipun hendaknya tidak dilihat dari satu sisi saja, yaitu dari sisi negatif atau yang buruknya saja, tapi hendaknya kita melihat dari sisi positifnya, terutama dari sisi rohani. Saya percaya bahwa peristiwa kerusuhan yang mengakibatkan pengerusakan gedung-gedung gereja atau rumah-rumah ibadah lainnya pada akhir hari ini ada maksud Tuhan, yaitu antara lain. Satu, supaya umat Kristen gereja membuka mata rohaninya agar tidak mempertahankan tembok-tembok pemisah, dinding-dinding penyekat berupa doktrin asal gereja dan sebagainya. Tapi melihat Kristus sebagai kepala gereja, yang kita adalah tubuh Kristus. Ya. Berikutnya supaya rakyat dan bangsa Indonesia tetap setia kepada falsafah negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang 45. Karena menurut pengalaman sejarah bahwa siapa yang mencoba-coba merubah dasar negara kita dari Pancasila dan Undang-Undang 45 menjadi satu dasar dan ideologi yang lain, maka ia pasti digilas oleh sejarah berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Atau yang pasti bahwa Allah tidak mengizinkan dasar negara dirubah dan mencoba-coba merubahnya. Kesimpulan Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan ini. Ya. Kalaupun para analis mengatakan bahwa kerusuhan-kerusuhan yang terjadi pada akhir-akhir ini berupa kerusuhan, pengurusakan rumah ibadat dan sarana material lainnya, bahkan mendatangkan korban jiwa karena kesenjangan sosial atau juga masalah-masalah lain yang saling terkait dan sangat kompleks. Tapi selaku hamba Tuhan yang melihatnya dari segi rohani atau imani, bahwa apa yang terjadi pada akhir-akhir ini, itu baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, adalah karena dosa manusia yang mendatangkan murka Allah. Dan ini semua merupakan pengenapan isi Alkitab, yaitu menjelang akhir zaman, kiamat, hisab, akan timbul masa-masa sulit, penganiayaan, penderitaan karena antikristus telah dan sedang bekerja melalui tubuh, jiwa, dan roh dengan tanda angka 666.
Dengan kata lain, ya, yaitu melalui ekonomi, tubuh, yaitu menyambung fisik, makan minum, 6, melalui politik, jiwa, 6, roh, agama, 6. Dengan kata lain, iblis menggunakan unsur-unsur ekonomi, politik, dan agama untuk menghancurkan dunia ini dan segala isinya kalau manusia tidak menyadari. Wahyu 13 ayat 1 sampai 18. Saran. Melalui surat ini selaku hamba Tuhan, saya menghimbau kepada seluruh umat Tuhan di seluruh Indonesia, pada umumnya maupun umat Kristiani pada khususnya, untuk bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kuasa dengan berdoa puasa bersama pada hari satu hari penuh. Bahkan sangat diharapkan agar Bapak Presiden Soeharto menetapkan satu hari, jika mungkin pada tanggalnya tentukan tahun 97, ditetapkan sebagai doa puasa secara nasional sehingga rakyat dan bangsa kita terhindar dari malapetaka dan murka Allah. Cuma sayangnya surat itu tidak sampai kepada. Dan hal itu juga terjadi di Amerika. Yaitu di Amerika Serikat pada 30 April 1863 Presiden Amerika Serikat yaitu Abraham Lincoln menyerukan kepada rakyat Amerika untuk berpuasa secara nasional di saat bangsa Indonesia mengalami gejolak di dalam negeri. Demikian pun pada tanggal 23 Mei 1993, Presiden AS Bill Clinton menetapkan hari doa puasa secara nasional. Kita bangsa Amerika mendapat murka Allah, yaitu dalam sehari rakyat Amerika anak-anak meninggal dunia 3.500 orang. Dan waktu itu Presiden mengambil supaya berdoa puasa. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat Alkitab juga pada waktu kota Niniwi itu dengan dosa yang luar biasa. Tuhan pesankan pada Nabi Yunus untuk menyampaikan berita pertobatan kepada Raja kota Niniwi. Bertobatlah karena 40 hari lagi kota Niniwi akan ditunggang-balikan. Dan Raja meresponinya. Dan dia menghimbau kepada seluruh rakyat di Niniwi, mulai dari raja sampai kepada binatang-binatang, semua puasa. Dan pada waktu itu Tuhan mendengarkan doa-doa daripada penduduk kota Niniwi sehingga kota Niniwi tidak jadi ditunggang-balikan. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kuncinya pesan Tuhan ini saya sampaikan pada waktu tahun 97 kepada Pak Harto waktu itu. Tapi sayangnya tidak sampai. Tapi itu perlu saya sampaikan kepada PGI. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah pesan Tuhan bagi bangsa Indonesia pada tahun 97. Surat saya sampaikan pada 2 Februari 97 kepada Pak Harto. Tapi sayangnya tidak sampai. Nah, surat berikutnya saya sampaikan pada Ibu Mega tahun 2004 dan itu lampirannya saya bacakan tadi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, pesan Tuhan ini saya sampaikan pada bangsa Indonesia, pada kita semua gereja supaya bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tuhan Yesus memberkati. Dan nanti berikutnya akan sambung dengan bagaimana surat saya kepada Bapak SBY, kemudian juga kepada Pak Jokowi. Nanti akan saya sampaikan lagi. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah kita. Dia adalah Allah, tapi dia turun ke dalam dunia menjadi manusia, menjadi mati di kayu salib untuk menebus dosa dunia ini, termasuk dosa saudara dan saya. Dan setelah kembali ke surga, dia akan datang lagi kembali, tidak lama lagi. Jadi berjaga-jaga. Dia akan datang segera. Mari semakin dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Doa pujian penyembah, renungkan firman Tuhan. Iman kita bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Amin.